فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 37 dari pembahasan Syarah Mutamimatil Ajurumiyah. Qala hafidhahullahu ta'ala wa hakadha, dan seterusnya. Fal i'rabu huwa alladhi yuhaddidu muradal mutakallim min hadhil ma'ani. Maka i'rab itulah yang menentukan apa yang diinginkan oleh si pembicara dari makna-makna ini. Kenapa terkadang mengatakan Muhammadun, kenapa terkadang mengatakan Muhammadan, kenapa terkadang mengatakan Muhammadin misalkan. Tatkala i'rabnya berlainan, kita tahu oh berarti keinginan dia kali ini begini, Muhammad sebagai pelaku. Atau dalam case yang lain, apabila Muhammadan, oh berarti Muhammad sebagai yang dikenai perbuatan misalkan, tergantung kasusnya, peristiwanya macam mana. Demikian pula masalah fi'il. Kenapa terkadang mengatakan apa itu yakuluna, terkadang mengatakan ayyakulu, terkadang mengatakan lam yakulu, oh berarti ada sebabnya misalkan. Yang dia inginkan begini. Dari perbezaan i'rab kita akan mengetahui berubahnya keinginan si pembicara dari kalimat itu. Kesimpulannya apa? Tatkala fi'il mudhari' mengalami yang seperti itu, taulah kita memang dia itu menyerupai isim, yaitu sama-sama mengalami i'rab. Yang berikutnya, qala rahimahullah, Ar-Ru'aini rahimahullah mengatakan, wa ammal hurufu fama baniyatun kulluha. Adapun huruf, maka semuanya mabni. Ya, ini kaidah. Kullu harfin mabni. Setiap huruf pasti mabni. Tak mungkin berubah-ubah i'rabnya. Dia tidak mu'rab, dia mabni. Aqul, kata Asy-Syaikh Al-Hamdani As-Suraihi, al-hurufu apa ini ya? Ahadiyah atau khumasiyah. Huruf itu boleh jadi enggak tahu ahadiyah kah, yaitu hanya satu huruf, mungkin yang ba atau kaf itu. Kalau khumasiyah 5 kah? Wah, pening kita. Contoh 5 apa nanti? Coba kita lihat. Bagaimana ada sampai khumasiyah? Au ma baina dzalik, atau mungkin di antara itu. Kalau sunaiyah biasa seperti fi, hanya 2 huruf. Atau lam, itu juga 2 huruf. Atau sulasiyah, yaitu 3, seperti apa? Lamma misalkan. Lama berapa? Lama. Kalau lama 4 malah ya. Minnya kan tasdid. Rubaiyah. Kita lihat nanti beliau memberikan contoh yang sampai 5 apa contohnya huruf sampai 5. Wa kulluha mabniyatun bil ijma'. Semuanya mabni dengan kesepakatan para ahli nahwu. Sawa'un fi dzalik al mushtarak wa sawa'un fi dzalika al amil. Oh alam, ini kita lihat nanti yang baru apakah lafadznya seperti ini. Sama saja apakah itu yang mushtarak, yaitu apa? Huruf yang masuk kepada isim juga masuk kepada fi'il, ataukah yang khusus pada isim saja, atau huruf yang khusus pada fi'il saja misalkan. Intinya semuanya mabni. Baik, sama saja dia dimasuki amil atau tidak, tetap dia mabni. Ka fi, seperti fi. Ini khusus untuk apa ini? Tentunya untuk isim. Awil khas bil af'al, atau khusus untuk fi'il. Ka lam, tidak ya, harfu nafyin itu. Wa sawa'un fi dzalikal amil ka ma wa fi wa lam au fi ghairil amil. Sama saja dia dimasuki amil atau tidak. Yang dimasuki amil misalkan ma, fi dan lam. Atau yang bukan berupa amil. Ka hal wa lamut ta'rif, yaitu al. Wa qad. Wal aslu fil mushtarak alla ya'mala syai'a. Asal dari harf yang dia itu diperkongsikan antara fi'il dengan isim, harf yang masuk ke isim, harf yang masuk ke fi'il, dia tidak bekerja sedikit pun. Kita perlu apa ini? Ini syarah yang perlu disyarah lagi. Ini menyusahkan sebenarnya. Syarah tapi perlu disyarah lagi.
Baik. Karena apa? Si Ro'a ini tidak membahas sampai segitu. Beliau yang pensyarahnya membahas tapi cuma setengah. Apa contohnya itu? Dia tidak bekerja sedikit pun. Ini menyusahkan kalau beliau tidak menjelaskan ke para murid. Maka apa? Sebenarnya ini semua tidak diperlukan untuk level kita. Cukup kita katakan seperti kata si Ro'a ini, semua huruf mabni. Apapun dia, asalkan dia huruf, dia mabni, tak perlu pening. Masalah percabangannya, kalau membuat percabangan sekalian dijelaskan, jangan hanya setengah-setengah kalau ingin menjelaskan. Tayyib. Wal khas ayya'mala al-amal al-khas. Huruf yang khusus dia bekerja seperti amalan sesuatu yang khusus fima ukhtussa bih, harusnya tanpa hamzah qata tapi hamzah wasal. Yaitu kalau dia khusus untuk fi'il, maka berarti amalannya hanya khusus untuk fi'il. Kalau khusus untuk isim ya berlaku untuk isim. Apakah huruf yang masuk ke isim itu sebenarnya dia beramal? Beramal, menyebabkan jar misalkan. Ada amalan, makanya kalau beliau sekitar mengatakan asalnya itu tidak beramal, ini mestinya apa? Sekalian menjelaskan biar murid tidak kebingungan. Tapi hukum asalnya kita tak perlu menjelaskan, tak perlu membahas ini di sini. Yang penting apa? Semua huruf mabni sudah, tak perlu pening. Baru setelah nanti jenis-jenis huruf, baru beliau memperinci di situ, jangan di sini. Ini di sini sedang membahas mabni atau tidak itu aja. Kafi seperti fi khasun bil asma, dia khusus untuk isim. Wa ya'malul amal al khas, ini betul. Namanya fi, dia menyebabkan jar, maka dia punya amal. Amalannya khusus fiha pada isim-isim. Wa huwa al jar, menyebabkan jar. Walam khasun bil af'al wa ya'malul amal al khas fiha wa huwa al jazm, ia menyebabkan jazm. Yang mustarak apa? Malah dohirnya apa? Beliau belum menjelaskan contoh yang mustarak. Tapi nggak apa, kita lihat nanti apakah ujung akhirnya menjelaskan. Tapi kenapa ditunda sementara apa? Tadi disebut. Mestinya apa? Satu-satu. Hadza wa qad takharraja 'anil asal. Ini terkadang suatu huruf itu keluar dari asalnya. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya terakhir kok. Yaitu ba'dul huruf, sebagian huruf itu keluar dari hukum asal. Nahwu ma yang nafiyah, bukan ma mausulah. Kalau ma mausulah isim, tapi ma nafiyah yang artinya tidak. Wa lamu ta'rif al, ya, wa qad. Fal awal mustarak. Yang pertama ini mustarak, yaitu apa? Berlaku pada isim, berlaku pada fi'il. Seperti apa? Ma, misalkan apa ya? Wa ma Muhammadun illa rasul. Dia beramal tidak? Tidak beramal. Yaitu tidak menyebabkan perubahan i'rab, tapi sekedar memberikan makna nafi. Ini ma yang masuk kepada isim. Kalau ma yang masuk pada fi'il misalkan apa? Ma darabtuh, saya tidak memukul dia. Ma masuk kepada fi'il madhi. Misalkan, ini contoh ma huruf yang mustarak, dia tidak beramal, tidak menyebabkan perubahan i'rab. Kata beliau, fal awal mustarak, yaitu masuk kepada isim, masuk pada fi'il ma itu. Wa ya'malu amala laisa. Ini sebenarnya apa? Jangan dibahas di sini. Kalau dibahas di sini nanti murid bingung. Kenapa? Tadi beliau mengatakan al aslu fil mustarak alla ya'mala syai'an. Nah, nanti murid bingung kalau langsung beliau bahas di sini. Mestinya jangan. Maksudnya bagaimana? Lihat tadi beliau mengatakan wal aslu fil mustarak alla ya'mala syai'a. Asal dari huruf yang mustarak yang boleh masuk ke isim, boleh masuk ke fi'il, dia tidak beramal. Murid akan memahami itu, tidak beramal. Tahu-tahu sekarang dia mengatakan wa ya'malu amala laisa. Ini bingung nanti murid, katanya tak beramal. Bagaimana sekarang beramal amala laisa, yaitu apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Memang dia terkadang. Sementara si penulis, si pensyarahnya tidak mengatakan terkadang, nanti bingung murid. Mestinya apa? Selesaikan dulu bahwasanya ini tidak beramal. Contohnya apa? Ini tadi yang anak beri tambahan. Itu contoh yang bagus. Ma darabtuh, tidak ada apa? Perubahan i'rab. Dan juga apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini tidak beramal.
Nah, setelah selesai memberikan contoh itu, baru beliau mengatakan waqad ya'malu. Nah, terkadang dia beramal seperti amal laisa, terkadang. Nah, itu baru betul, biar kita tidak bingung. Contohnya apa? Ucapan para wanita di zamannya Nabi Yusuf. Mengatakan apa? Ma hadza basyaran, laisa hadza basyaran. Jadi ini perkecualian, terkadang beramal. Terkadang apa? Menyebabkan perubahan i'rab. Tapi nggak apa, insya Allah kitab ini baik, cuma memang kitab itu apa, memang terkadang ya perlu dilengkapi sedikit-sedikit, tak masalah insya Allah. Yang penting apa, kita bimbing sedikit demi sedikit biar ikhwah tidak kebingungan gimana ini. Tadi mengatakan la ya'mal, sekarang mengatakan ya'malu amal laisa, dan tidak diberi contoh sama sekali, bingung kasihan. Tadi sudah anak kasih contoh biar tidak kebingungan. Wasani khasun bil asma. Jenis kedua, yaitu apa, yang lamut ta'rif, ini khusus untuk isim. Kita tahu bahwasanya di antara alamat isim apa, menerima al. Wala ya'ma, tidak beramal, tidak menyebabkan apa, yaitu perubahan i'rab. Makanya semula insanun diberi al jadi apa, al insanu, tak berubah dia, tetap dhammah ya dhammah. Insanan diberi al jadi al insana, jadi apa, mansub, yaitu tetap mansub, tidak berubah i'rabnya. Jadi dimasuki al atau tidak dimasuki al, i'rabnya tidak berubah. Tidak berubah karena adanya al. Ini maksudnya di situ la ya'mal. Wasalis khasun bil af'al. Yang ketiga khusus untuk fi'il, yaitu qad tadi. Qad. Kan tadi beliau memberikan tiga kan, ma, la, muta'arif, wa qad. Nah, yang qad ini khusus untuk fi'il. Wala ya'mal, tidak beramal. Misalkan apa? Qad akal tuh, saya telah memakannya. Qad tidak menyebabkan sebuah fi'il menjadi mansubka, majrurka, atau fi mahali raf'inka, atau fi mahali jazmin. Kalau jar jelas tak mungkin ya. Jar itu untuk isim. Intinya qad ini tidak merubah i'rab. Ini kata beliau la ya'mal. Thayyib. Sikit-sikit aja biar nggak bingung, karena kali ini penulisan beliau memang agak rumit. Kita tak perlu memperbanyak. Ilahuna wallahu a'lam.